Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali setelah kita melaksanakan salat zuhur, kewajiban kita. Maka kita melanjutkan ibadah selanjutnya, itu adalah mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Setelah kita mengambil bab yang sebelumnya, itu bab pentingnya tanafus, berlomba-lomba menuju pada perkara akhirat dan berbanyak membekali diri untuk akhirat kita, maka kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab fadl ghani asyakir, bab keutamaan seseorang yang merasa cukup dan dia bersyukur. Wa huwa man akhadhal mal min wajhihi wa sarafahu fi wujuhil ma'mur biha. Di sini dijelaskan siapa yang dimaksud dari ghani syakir, orang yang merasa cukup dan dia bersyukur, dan dia adalah orang yang mengambil harta dari apa yang dia miliki, kemudian dia diberikannya, kemudian dia keluarkannya sesuai apa yang Allah perintahkan. Dari sini bisa kita fahami mana yang lebih utama, antara al-ghani syakir atau al-faqirus sabir. Jadi pertanyaannya, sebelum kita bahas masalah ini, pernah Anda sampaikan waktu itu pentingnya pernah Anda sampaikan bagaimana seseorang itu untuk mencapai titik syukur. Allah berfirman di antaranya apa? Wallahu, di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah pernah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan karunia apa? Bekal sebagai kita untuk mengerti, bekal untuk kita agar kita mengerti sejatinya siapa kita di dunia ini. Kemudian Allah katakan wa ja'alakumus sam'a, kemudian Allah karuniakan kepada kalian pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur. Sehingga jadilah kita sebagai budak Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih yang bisa mengerti makna bersyukur. Kalau bahasa kasarnya, bahasa sederhana, jadilah budak Allah yang tahu diri. Jangan sampai kita menjadi budak Allah yang enggak tahu diri. Ya, di antara bukti bahwasanya agar dia, di antara tanda dia menjadi hamba Allah yang tahu diri, yaitu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Apa yang dimaksud dari pandai syukur? Kita kaji dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya kita ini seperti botol ini, atau sebuah tabung yang di atasnya ada minyak, di bawahnya ada air. Lebih berat air atau minyak? Yang di atas minyak atau air? Yang di atas minyak, yang di bawah air. Minyak ini kita gambarkan adalah ujian, musibah. Tergantung antum menganggap musibah ini bisa jadi kemiskinan, atau antum anggap penyakit, atau apa, tergantung kadar keimanan masing-masing. Air ini nikmat, air ini kita anggap nikmat. Kalau minyak ini kita anggap musibah. Tengah-tengahnya ada sebuah lempengan, ada lempengan bulat. Dia menjadi indikator mana hamba ini mana yang akan lebih dominan, airkah, syukurkah, nikmatkah, atau kufurkah, minyak. Ya, dianggap ini semua hidup isinya musibah. Ya, lempengan ini dikatakan zuhud. Zuhud ini menjadi indikator penentu. Kalau dia sudah mengerti mana zuhud, dia akan menjadikan
kadar air itu lebih banyak daripada minyaknya, sehingga dia lebih banyak bersyukur. Kalau dia tidak mengerti mana zuhud, minyak ini akan menekan ke bawah, ya, sehingga dia menjadi hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Apapun segala sesuatu tidak dianggap negatif, ya, tidak pernah husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ada saja yang dikeluhkan dalam hidupnya. Ini zuhud ini punya peran penting untuk kita bisa menuju percepatan agar menjadi al-ghaniyyu syakir, hamba Allah yang merasa cukup dan bersyukur. Saya bertanya, mana yang lebih mulia, al-ghaniyyu syakir atau al-faqirus sabir? Al-faqirus sabir. Khilaf antara ahlul ilm, dituliskan dalam sebuah kitab, anda lupa siapa penulisnya, Tafdilul Faqr al-Ghani, keutamaan seorang yang fakir daripada orang yang kaya, berangkat dari hadis Nabi SAW yang disebutkan dulu orang fakir akan lebih masuk surga 500 hari, 500 tahun sebelum orang kaya, ya, digambarkan demikian. 500 tahun lebih cepat untuk masuk surga daripada orang kaya. Ini pendapat yang mengatakan al-fakir lebih mulia daripada al-ghani. Kalau kita mau klasifikasikan mana yang terbaik, yang terbaik adalah al-faqirus syakir, al-faqir asy-syakir. Ghani, orang yang merasa cukup itu tidak harus dia punya kekayaan yang banyak. Orang yang merasa cukup itu tidak mengharuskan dia punya kekayaan yang banyak. Orang yang dia mencukupi dirinya dengan seharinya punya uang 10.000, maka ketika dia punya uang 20.000 saat itu jadi orang paling kaya. Jadi orang kaya. Nah, itu termasuk juga kategori orang, tergantung kadar kecukupannya masing-masing di rumahnya. Bagi yang bujang-bujang mungkin 300.000 cukup misalnya ya. Ya. Dan itu adalah sebab dulu Anda pernah mengalami titik nol pribadi, ya. Secara pribadi nanti dulu Anda pernah mencapai gaji yang cukup tinggi, tapi gelisah hati. Kemudian Anda tanyakan beberapa asatidzah, sampai akhirnya memberanikan diri untuk bertahan dengan 500 juta. Dan itu jauh lebih damai hidup, secara pribadi jauh lebih damai. Itu kenapa harus kita menempa diri kita untuk sampai titik segera untuk memahami mana syukur. Jadi tidak mesti merasa cukup itu tidak mesti harus kaya. Ya, kaya itu kan masalah hati. Seberapapun cukupnya dia, maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih, maka dia hendaknya segera bersyukur. Makanya kalau kita bahasakan, kalau kita klasifikasikan, oke lah, kita katakan al-faqir al-syakir. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang fakir dan dia pandai bersyukur. Itu pertama. Yang kedua yaitu al-ghaniyyu syakir. Orang yang kaya dan dia bersyukur. Kemudian di bawahnya level ketiga al-faqirus sabir. Orang yang fakir dan dia bersabar, tapi belum nyampe syukur, baru bisa bersabar. Baru bisa bersabar, ya, bertahan. Kemudian di bawahnya baru apa? Al-ghaniyyu al-kafir. Di bawahnya al-ghaniyyu al-kafir, orang yang kaya tapi dia kufur nikmat. Nah, itu ya. Jadi seperti itulah pengklasifikasinya sebagaimana di dalam kitab, anda lupa siapa penulis, nanti coba cari ulang, Ibnu Abi Dunya atau siapa. Baik. Apa yang diangkat di dalam hadis di dalam bab ini? Di sini disebutkan firman Allah Taala, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang dia memberi, mengeluarkan hartanya kemudian bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan mempercayai kebenaran. Ya, di sini husna di sini dengan tafsir hidayah. Sebagian mengatakan husna di sini adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat. Wa saddaqa bil husna, mengimani hari kebangkitan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka ganjaran Allah Taala apa janjinya, maka kami mudahkan dia dengan kemudahan. Ya, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Dia berani mengeluarkan hartanya, kemudian dia bertakwa dan mengimani hari kebangkitan, maka Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian Allah berfirman wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Di surat yang sama ya, di surat yang sama, surat Al-Lail, pada ayat 17 dan 21 Allah berfirman wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhi dari api neraka orang-orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia mendatangkan hartanya untuk zakatkan. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, tidaklah
mereka dari apa yang dia miliki, dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tujza, maka akan dibalas. Illa batigha, kecuali mereka adalah orang-orang mengharapkan wajah Allah, Rabbihil a'la, mengharapkan wajah Allah yang sangat tinggi. Wala sawfa yarda, sungguh besok kelak dia akan ridha atas apa yang telah dia perbuat. Itu apa? Dia telah melakukan amalan kebaikan dan dia ridha dengan amalannya dia. Maka di dalam hadis berkaitan tentang surat Al-Hakumut Takatsur, ya, telah membuat lalai kepada kalian bermegah-megahan. Ya, dikatakan ambillah dunia sepuas-puasnya, kelak nanti kalian akan mengetahui apa yang terjadi di akhirat. Ya, bahwasanya yang membuat dia selamat di akhirat adalah amalannya. Tidak cukup baginya hartanya, tidak membuat dia cukup untuk bisa menghindar dari api neraka. Jabatannya tidak membuat dia cukup untuk terhindar dari api neraka. Justru amalannya. Maka dikatakan oleh Rasulullah pernah mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, menundukkan dirinya dan beramal untuk ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Jadi orang cerdas adalah orang yang selalu perhatian terhadap akhiratnya. Pernah melihat dari video seorang influencer pernah mengatakan, kalau bisa jadi orang, kalau ingin mau dianggap orang, itu dengan dua cara. Kalau ente tidak punya privilege untuk kaya, ya jangan bodoh, jadi orang pintar. Jadi cara untuk jadi orang itu dengan dua cara, banyak harta atau jadi orang pintar. Tapi kalau kita memang tidak punya harta, misalnya, jangan menjadi orang bodoh juga. Maksudnya bodoh di sini, maksudnya apa di sini? Kalau menurut mereka influencer bodoh dunia, bodoh terhadap dunia. Kalau kita jangan sampai kita bodoh terhadap akhirat. Enggak apa-apa kita tidak tahu tentang dunia. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian paling tahu dengan perasaan dunia kalian. Tapi kalau kita sudah bodoh dunia, bodoh akhirat, repot juga. Ya, kita sekarang berusaha untuk apa? Menjadi orang pintar sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah. Al-kayyis man dana nafsahu alima bima ba'da maut. Orang yang bisa mengendalikan dirinya dan mengamalkan sesuatu yang akan dia capai nanti setelah kematian. Dia mengamalkan untuk kematiannya. Ini orang cerdas. Terlepas di dunia dia dihina, direndahkan, dikucilkan, itu bukan urusannya. Dianggap bukan orang. Kalau bukan orang siapa? Kita manusia. Kita sama-sama manusia. Nahnu sawasiyah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 71 Allah berfirman, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jikalau kalian tambahkan sedekah-sedekah kalian, maka baik. Ya, terkadang memang ada kalanya seseorang itu harus menampakkan sedekahnya untuk motivasi orang lain, ada kalanya ya. Sesekali. Tapi seringnya harusnya apa? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Adapun kalian sembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada orang fakir, itu jauh lebih baik daripada menampakkannya. Karena itu bukti kejujuran dia untuk bersedekah, tidak ingin ditampakkan. Makanya kan hamba Allah yang paling Allah cintai apa? Al-khafiyut, al-abdul khafiyut taqi. Hamba yang pandai menyembunyikan ibadahnya lagi bertakwa. Itu orang hamba Allah yang Allah cintai. Nah, bersembunyi kita dan beramal sembunyi. Tapi ada kalanya kita memang harus menampakkan amalan kita, kebaikan kita untuk memotivasi orang lain. Misalnya, kalau dia punya pengaruh buat orang lain. Kalau dia nggak punya pengaruh, ngapain? Nampakin juga ya. Kalau dia nggak punya pengaruh, buat apa? Sudah sembunyi-sembunyi saja. Kecuali beda halnya kalau misalnya dia sosok yang punya kedudukan di masyarakat, lalu ketika dia melakukan kebaikan orang mengikuti, oh monggo, itu bagus ya. Tapi kalau kita apa? Kalau kita, baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atihi, dan Allah akan ampuni dosa-dosa dan keburukan dia. Min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan.
Itu surat Al-Baqarah ayat 291. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kiranya kalian bisa menafkahkan, mengeluarkan harta yang kalian cintai. "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Tidaklah kalian mengeluarkan sesuatu kecuali Allah Maha mengetahui apa yang kalian keluarkan. Nah, perlu ada keberanian diri ya untuk bisa mengeluarkan harta yang dia cintai. Ini perlu mentalitas tersendiri. Ini makanya para sahabat punya keutamaan daripada kita karena mereka apa? Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka bisa mengedepankan orang lain meskipun dirinya punya kebutuhan yang khusus secara primer. Tapi mereka memberanikan untuk orang lain dulu. Ya. Nah, maka berangkatlah dari sini bahwasannya harta, bahkan bukan sekedar harta, ilmu pun menjadi ujian. Ya, harta dan ilmu menjadi ujian. Bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur di saat Allah uji kita dengan harta? Atau bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur di saat Allah uji kita dengan ilmu? Karena masing-masing punya tanggung jawab. Ilmu yang kita miliki ada tanggung jawabnya. Harta yang kita miliki pun ada tanggung jawabnya. Kedua-duanya kenikmatan. Dan Allah akan tanya itu semua. Summa la tus'alunna yawma idzin an-na'im. Kemudian kelak besok kalian akan ditanyakan tentang kenikmatan tersebut. Dan ini berat. Antum jangan anggap remeh. Nah, seseorang yang bisa berhasil menundukkan harta dan ilmu, menjadikan ilmu itu langkah dia untuk mengambil tanggung jawab dari harta dan ilmu yang dia miliki, ini sesuatu yang kita perlu hasad darinya. Kita perlu iri dengan orang tersebut. Kita iri dengan orang-orang soleh yang amalannya dengan ilmunya sama. Ya, sama maksudnya setara. Amalannya banyak, ilmunya banyak. Hartanya pun sama, dia punya harta bisa mengeluarkan habis-habisan. Kita juga sebagaimana hadis yang masyhur di kita dari Abdullah bin Mas'ud. Di sini hadis yang disebutkan di dalam bab ini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa fi isnatain, rajul atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haq, wa rajul atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu." Hadisnya sering diulang di banyak bab sebelum kita. Semoga ini tidak membuat kita berhenti memahaminya. Ya, paham betul-betul. Seseorang yang Allah tidak boleh hasad kecuali dua orang ini. Ya, seseorang yang Allah berikan harta kemudian dia binasakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini redaksinya halaka, dibuang, dibinasakan untuk jalan kebenaran. Wa rajul atahu Allahu hikmatan, dan Allah berikan dia ilmu, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia mengamalkannya sampai diajarkan. Iya. Harta pun perlu dibersihkan dengan diberi, makanya dengan zakat perlu dibersihkan, pun ilmu juga perlu dibersihkan dengan cara apa? Diberikan, diajarkan. Ya, zakat ilmu apa? Diajarkan. Zakat harta dikeluarkan. Semuanya bisa jadi kotoran. Kalau kita tumpuk-tumpuk akan bisa menjadi kayu bakar yang membakar diri kita ya. Bukan sekedar harta, ilmu pun sama. Kalau kita tumpuk-tumpuk ilmu, kita tidak ajarkan ke orang lain, bisa jadi bumerang buat kita, waliyadzubillah. Demikian pun harta. Dua nikmat ini yang sangat besar yang harusnya perlu kita syukuri, dan kita bentuk syukur kita adalah dengan cara membagi-bagi kenikmatan, berbagi kenikmatan. Allah karuniakan dia harta yang banyak, kita berbagi. Allah karuniakan kita ilmu yang banyak, lalu kita berbagi. Intinya kita mengajak teman-teman untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perbekalan yang cukup. Ya, hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja mungkin bisa sampaikan. Kita sudah doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau hadiah atau tidak?